Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya jami'a al-qawmi as-salihin al-muttaqin. Syahidul lillahi wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan guru kita yang mulia Fadilatul Syekh Haji Rifani, pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Ridha Nuriyah. Daerah apa tadi? Daerah apa kita di sini? Benua Budi. Desa Benua Budi, Barabai, Hulu Sungai Tengah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau untuk kita, memberikan kesehatan kepada beliau, memanjangkan umur beliau, mengabulkan segala hajat beliau dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan juga para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, para syawaif, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, ketua RT, yang ulun muliakan juga dan menghormati panitia majelis ta'lim, yang ulun muliakan dan ulun sayangi adik-adik, santri-santri, generasi yang nantinya akan membawa negeri ini menjadi lebih baik, santri-santri pondok pesantren An-Nawawiyah sebagai pembawa Maulid Al-Habsyi pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala limpahan karunia,
segala limpahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dengan takdir Allah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita, melambaikan kedua tangan kita sampai ke majelis ta'lim, majelis ilm, majelis zikir, majelis ar-ridha nuriyah ini dalam keadaan sehat wal afiat, dengan tujuan sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul terbaik, manusia paling sempurna, makhluk yang paling mulia, yaitu Rasul kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, ahlu baitihi, dzurriyyah beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim ar-ridha nuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ulun pribadi dan kami di sini berterima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada guru kita yang mulia Kiai Haji Rifani sebagai pimpinan majelis telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara pada malam hari ini, juga kepada panitia yang menyelenggarakan majelis taklim ini yang sudah terlaksana tadi 3 tahun lah, 3 tahun. Mudah-mudahan selalu eksis, mudah-mudahan selalu lestari, mudah-mudahan yang hadir semakin banyak, semakin berkah, semakin banyak kita menebar kebaikan di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirnya kita di sini, ibu sekalian, mudah-mudahan buat dia selalu kesehatan. Amin. Hadirnya kita di sini atas pertolongan Allah. Kita menghandap, tapi Allah yang menentukan. Kita kembalikan segala sesuatu yang Allah berikan lawan kita. Kita bisa bersyukur dapat kenikmatan sehat. Kita bisa bersyukur dapat kenikmatan bisa makan, bisa minum, bisa isi sepeda motor, bisa isi mobil dan sebagainya. Kenapa kita tidak bisa lebih lagi bersyukuri, mengembalikan sesuatu yang sifatnya bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, yaitu sesuatu yang sifatnya ukhrawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan lebih daripada nikmat kita berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Majelis taklim di mana-mana, majelis zikir sama, berkumpul orang-orang baik, berkumpul orang-orang saleh. Lihat pian di sini, guru-guru kita, ini orang-orang saleh semua. Ujar imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pelopor madhab Syafi'i yang tersebar di negeri Asia. Kita ini kan penganut madhab Syafi'i, apalagi kita di Indonesia. Ujar sidin wahibbus shalihin wa lastu minhum. Aku ini ketujuh benar di sini. Lawan orang-orang yang soleh, lawan orang-orang yang baik, yang taat lawan Allah, meskipun aku bukan orang soleh. Siapa yang mengucap? Imam Syafi'i dia. Yang mengucap ini Imam Syafi'i yang luar biasa alimnya, yang luar biasa taatnya lawan Allah, yang luar biasa jasanya, kontribusinya kepada agama. Ucap itu saja tawaduknya, wa ana lastu minhum. Aku bukan bagian daripada mereka, tapi aku cinta, aku sayang, suka untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan harapan apa? La'allallahu an anala syafa'atahum. Dengan harapan aku mendapatkan syafaat dari mereka. Berkumpul lawan orang yang baik, lawan orang yang saleh. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi bukti. Menjadi bukti kita pernah berkumpul di majelis ta'lim ar-ridha nuriyah ini
surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan syafaat dari Tuhan sendiri. Karena kegampangan dia berkumpul dengan orang soleh nih. Mudahnya kada hidayahnya kada Allah. Mun kada taufiknya dari Allah kada Allah bin. Melihat dai orang itu akan ke majelis taklim melihat tahu ada bisi kotak internet ini gitu kok pisahnya nih. Barataan bisi HP, bisi internet melihat di YouTube ada spanduknya seganawan walaupun orangnya halus belum maksudnya. Kan ada sebenarnya ada informasi di mana-mana. Kalau hidayah ada walau para rumah ada apa. Tapi alhamdulillah di kampung sini, daerah sini Allah berkahi dengan ada majelis ini. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa sih Umar bin Khattab ini? Orang yang paling ganas. Kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah, ada orang yang memusuhi Islam, sidin yang paling pertama di barisan pertama yang siap menghadap, membela Rasulullah, membela agama Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, tsani khulafa'ir rasyidin, khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ujar sidin, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi bi dhunubihi." Jika seseorang itu keluar dari rumahnya membawa dosa banyak bermaksiat, kata sembahyang, kata ibadah, bermaksiat oke ketujuh aja. Keluar dari rumahnya membawa menanggung dosa banyak amanat tulang. Umpat jual ke majelis taklim, umpat jual ke majelis ilmu. Lalu ia mendengar, idza sami'a al-ilma, ketika dia mendengar ilmu, lalu kemudian wasarja'a ila Allah, dia kembali kepada Allah, bertobat. Yang mendengar di majelis taklim itu barakah dia luar biasa. Dan ada ujar ulama bagi kita itu memandang wajah ulama orang soleh saja akan mendapatkan keberkahan. Melihat saja, melihat belum lagi berkumpul, belum lagi kita mendapatkan petua sini, nasihat sini, sudah luar biasa aura positif yang keluar dari sidin itu. Apalagi sawat berkumpul dan mendengarkan, tenang hati, nyaman. Ketika sudah mendengar petua nasihat Tuhan Guru tadi, ingin kemudian taubat kepada Allah, boleh ke rumah, Allah ampuni segala dosa-dosanya, ampuni segala dosa-dosa orang tadi. Barakat tuh sekali aja ke majelis taklim, ke majelis zikir, sekali duduk bersikup di hadapan para alim ulama, orang-orang soleh, bagaimana Allah merubah kehidupan dia. Kalau kita ini hendak terus berubah menjadi yang lebih baik. Nah sudah baik, hendak lebih baik. Nah belum baik, mudahan baik. Dan mudahan kita ini meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khatimah. Seorang imam yang tidak diragukan lagi keilmuan beliau, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pernah menuturkan, ujar sidin, bila kita ini hadir majelis ta'lim, yang majelis ta'lim ini yang sama dengan majelis zikir, ada berbeda, sama saja. Majelis ta'lim digabungkan lawan majelis zikir makin afdal. Itu kalau bila kita itu melakukan majelis ta'lim, diawali dengan zikir, diawali dengan sholawat kepada Nabi SAW, tadi diawali dengan Maulid Al-Habsyi, itu ingin mensucikan hati kita sebelum kita menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, supaya ilmu ini bertambah berkah pada kita. Ini dapat keberkahan majelis zikir, dapat keberkahan majelis ilmu, dapat ketenangan hati, dapat kesucian hati, dan dapat ilmu dan murid, dapat bawa nasi. Ya boleh.
Ujar Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang suka hadir ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ada 6 hal yang akan dia dapatkan. Catat ini, ada 6 hal yang akan didapatkan. Akan merubah 6 hal dari 6 yang buruk menjadi 6 yang baik. Yang pertama, merubah orang tadi yang sebelumnya ragu, ada keraguan di hatinya terhadap agama, terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diubah menjadi yakin 100% terhadap agama atau syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah. Aku kira sedih, ada ragu lawan agama ini, ada ragu lawan syariat agama ini. Maksudnya praktek kita ragu. Kita ini ucap yakin, kita ini ucap sayang, kita harus cinta, kita harus Rasulullah, tapi kadang praktek kita, sikap kita atau gawian kita nang kadang jujur ya oleh. Maksudnya dengan kita hadir ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, ke majelis zikir, Allah ubah kita. Yang yakinnya setengah-setengah jadi tambah yakin. Kenapa tambah yakin? Yang dilihat ini orang soleh, yang dilihat ini tuan guru, yang dilihat ini kawan-kawan yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, yang nantinya di hari kiamat bisa berkiawan memberikan syafaat supaya masuk surga berjamaah. Yang pertama itu yang akan dirubah dalam hidup kita. Yang kedua, dirubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang biasanya ria hendak dilihat oleh orang lain, sembahyang banyak, sembahyang berjamaah, membaca Al-Quran bagus, membaca maulid bagus, misalkan baju haram, jubahnya bukan, kupiah yang asli, sabar, niatnya ria hendak dilihat oleh orang lain misalkan dengan hadir ke majelis taklim karena sering disirami, rohaninya disirami terus. Baik menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah kita bilang beribadah di hidup ini kadang ikhlas. Nang kayak apakah tingginya ilmu, nang kayak apakah tingginya sekolah, nang kayak apakah banyaknya titel, ilci, uncu, ke MA, ada sama aja, dokter, kah profesor, kah nomor, kah sama aja lagi tambah lagi jauh bawah gitu lah. Nah ini ulun minta maaf sebelumnya lah. Jadi ulun ini aslinya orang Amuntai. Bagi yang Amuntai ini minta maaf ulun. Aslinya orang Amuntai, cuman aslinya lagi bagi yang asli orang Kalua. Ulun ini sama menyamakan kita, punya ada lawannya aja. Orang Kalua aslinya tepatnya di Desa Tamenti, Kecamatan Pugaan, Imbah Tabur, ya, perbatasan Hulu Sungai Utara lawan Tabalong. Kebetulan karena ulun di Majar di Raha, Majar di STP, ulun bagi kami Amuntai. Jadi aslinya bukan bisa menyamakan kita juga. Sampai mana tadi kita? Ini tadi iklan sebentar. Sampai tadi yang kedua, bagaimana Allah merubah seseorang yang buruk menjadi baik, yang ria pada ikhlas jadi ikhlas. Apapun yang kita gawi, apapun yang kita gawi, kalau ada ikhlas kan ada nilainya, menjadi haba'an mansura. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti debu yang berterbangan ditiup angin, tidak ada nilainya sama sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Niatnya baik, dapat yang baik. Niatnya dunia, dapat dunia. Niatnya hendak akhirat, dapat akhirat. Bisa juga ditambah plus dari Allah, bonusnya dapat juga dunia. Dua adalah nang ketiga, Allah rubah dari kebiasaan buruk
Yang ketiga yaitu ambisi, cinta kepada dunia, imbah hadir ke majelis taklim, majelis zikir, kecintaan kepada akhirat bertambah dan kecintaan kepada dunia berkurang. Kita ini hidup di dunia bukan kata boleh kita ini makan nyaman, titik panggang kada batulan, iwak kering kada batulan, mandai, apalagi iwak sapat kering, iwak sapat nang kada uyah itu nah kan nyaman tuh bagi nang darah tinggi cocok badan nang itu tuh. Ya Allah, ulun bahari waktu di Mesir bila ini ada nang membawa mandai, membawa iwak kering, itu makanan paling nyaman sedunia sudah. Ada makanan lebih nyaman kadang itu. Ada ingat lagi dah daging, ada ingat lagi dah nasi kebuli, apalagi biryani, kapsah, orang Arab aja makanan timbul kayak orang Arab gitu ya. Ada juga kayak orang Arab tapi halus kayak ini orangnya. Alhamdulillah, kecintaan kepada akhirat semakin bertambah. Dan ada dua ungkapan, melihat wajah orang soleh mengingatkan kita kepada akhirat. Wajah yang bersinar mengingatkan kita kepada alam kubur. Wajah orang soleh mengingatkan kita kepada ketaatan. Mulai kita takut kepada jauh. Bukan berarti kita menjauhi dunia, tapi dengan kita dekat kepada Allah, maka dunia jauh dari hati kita, tapi dunia akan mendekati kita. Mengejar akhirat, dapat akhirat plus dunia. Mengejar dunia, dapat dunia, tak dapat akhirat. Menurut orang pintar pasti milih akhirat. Ya boleh, pasti milih akhirat karena dapatnya dua. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Berarti dia dapat Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan perkara duniawi, aw imra'atin yusibuha aw yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena bibinian. Ya, berarti karena lelakian ingin didapatkan, maka dapat begitu, tapi tidak mendapatkan Allah. Ujar ulama, man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa kehilangan Allah, maka dia kehilangan sesuatu. Maksudnya keridhaan Allah. Kita tuh kan dari kada baik jadi baik, dari baik menjadi lebih baik, itu hijrah. Yang orang mau ini banyak boleh titip ya boleh hijrah ya kan. Artis hijrah punya hijrah ujung-ujung bagus. Kalau misalkan hijrahnya karena supaya disambat orang bagus, supaya banyak pengikutnya, banyak fansnya, salah. Berarti salah niat. Kada karena Allah dan Rasulnya. Hadir majelis taklim, sering majelis taklim supaya kita ini sering diingatkan oleh Tuhan guru kita, diingatkan bahwa amalan kita ini ada yang salah, diperbaiki oleh guru kita, bahwa kita ini masih lemah, dibimbing oleh guru kita supaya lebih giat lagi beribadah. Berapa sudah? 3 sudah. Yang keempat, dari hal yang buruk menjadi baik, yaitu orang yang biasanya bicara asal-asalan, berpantir kadanya tujuan, asbun kayak kita asal bunyi. Bila sudah hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis zikir, insya Allah Allah rubah perkataannya ini, pembicaraannya ini terarah yang baik-baik, dan segala yang keluar dari mulutnya dari hatinya. Bila hatinya baik, maka keluar dari pintu mulutnya itu yang baik-baik. Bila ada baik, hatinya itu keluar nang kada baik. Alhamdulillah. Berapa? 4 sudah. Yang pertama apa tadi? Ini biasanya santri ini paling kuat hafalannya sudah.
hafal Quran, hafal hadis, hafal matan junubiyah, apalagi macam-macam. Yang pertama apa tadi? Dari 6 huruf jadi baik dari ada dong jawab ini bisa ngomong kasih hadiah yang supaya diberi hadiah supaya dapat menjawab. Ya boleh. Nurpres Jurang. Ya Allah, luar biasa nih. Majelis taklim, majelis zikir. Orang kaya, pejabatnya nambah duit, nang ada duit, rakyat jelata, petani, siapapun hadir ke majelis ini pasti dapat keberkahan. Kadang mungkin kada dapat keberkahan. Sampai rapian ada orang datang nih misalkan lain jemaah kita, ada biasa datang melihat pimpinan nyarap lampu pindah bagus nih, dikira langgar kalau berbuka, hendak pahamnya di sini, hendak pahamnya di sini, sehingga umat kami lewat di sini, dapatlah itu juga berkah majelis dapat juga. Ada nomor tahun, bukankah itu mereka orang-orang seperti itu niatnya ada bujur? Kan niatnya dasar kada hadir majelis, niatnya dasar hendak umat kami ini. Kenapa sampai Allah pukul rata? Sabarataan mendapatkan ampunan, sabarataan mendapatkan rahmat, sabarataan mendapatkan keberkahan karena melihat nang banyak diumpatakan. Dan ini tanda bahwa Allah itu wasi'ur rahmah, Allah itu luas rahmatnya, maha ampun. Karena itu ada hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih-sahih mereka. Kita nih ulun ini sahabatnya bila baca ramah dia ulun sambat tukang sudah hadis itu sahih juga. Karena ada kelompok kita yang sebelah itu kan bila sedikit-dikit ahlianya banyak buah banyaknya baju mubazir dia kan lupa pulang ini bangun bapak tarabangan dia ada hadisnya dhaif dia pulang macam-macam urun pian manamui orang nang jenis nang ini rancak dah kada nang 1 tahun 2 tahun belasan tahun berdebat kilo buahnya suaminya ini. Jadi di urun bila berceramah ini urun ini manamnya kita aja maksud gimana kita latihan ilki lawannya ada MA tadi ada pulang ketambahannya spesialis hadis. Jadi dia orang menggerakkan barang kita. Kalau misalkan ada nama juga hidup tak jadi ini belum seperti misalkan. Jadi ulun waktu di Mesir itu ulun itu setoran Al-Quran 30 juz lawan Syekh Bapak ngambil sanad lawan sini. Kebetulan ulun itu satu-satunya orang asing, artinya ada orang Arab, satu-satunya orang asing, satu-satunya lagi orang Indonesia. Mbah Isa kebetulan pas itu. Takumpulan murid-murid sini hendak menunggu giliran apabila membaca. Nang datang dulu itu membaca. Nah, pun jadi orang Libya, Bakastilah datang mencari visa itu 40 hari aja. Sekitar sebulan 10 hari berdiam di Mesir, hendak mendatangi guru tadi, syekh tadi, belajar qiraat Al-Quran. Bapak menyetorakan orang membaca. Nah, pada saat itu ulun ini sambil menghadiri giliran, sekalinya syekh ini menerima telepon di kamar sidin. Tinggalkan sidin, tapi ini di kamar ruang deh. Tinggalkan sidin, ke kamar. Pas waktu sidin lawas di kamar itu awal ulun nang dihiga gitu. Belum pernah mau tamu, cuman hanya itu nang tamu deh. Bakal ngelan macam-macam batakon gitu. Orang mana ikam dia? Dulu orang Indonesia. Di mana sekolah? Di ulun di Al-Azhar Syarif. Oh ini. Belajar akidah, belajar kitabnya. Ujung ulun Jauharatut Tauhid. Itu yang diajarkan.
bagus lagi, lebih nantap lagi, nang bujur-bujur sampai biarnya. Tahu ulun di hati deh, tahu ulun di hati, ulun di kanan aja dengarkan. Napa ulun kita punya salah satu usul, salah satu usul, ngaran kitabnya nih, oh ini bisilah ikan kitab itu dia ulun kan ada bisi. Oh kira nukar lah, ingin siapa nukar ada di belakang mesin itu di ulun banyak orang jual kitab kira nukar insya Allah juga. Oh ini sudah berusaha untuk menghindari perdebatan loh. Jadi batu jarinya apabila nukar sifatnya itu anu jadi aku aja pernah nukarkan biarnya aku aja nukarkan enggak usah jual nih rekor banyak aja bagi kita ini aku aja nukar baik kita itu jual apa katanya aku nukarkan supaya kamu dapat membaca nah jual ini orangnya lah ini bisa jadi emang enggak sampai ini habis itu malah lalat ujarnya nak masuk tahu ikan akidah yang ikam pelajari di Al-Azhar itu ada wujud. Kita bisa mana wujud. Itu kan poin kamu semua orang deh. Ini itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah dehnya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak apa? Ya kita perlu usul itu di sini. Oh ini lain orang. Ulun kalau misalkan disalahkan ulun pribadi ulun kesabar. Ulun bersabar. Kalau ulun menahani emosi tapi yang disalahkan di Baguruan, yang disalahkan ini adalah lembaga Islam tertua di Timur Tengah, kiblatnya ilmu Al-Azhar Syarif, ulun udah terima. Pas kilo ulun kurai waktu masih aku ulun kawin ini gitu Pak. Ngalih masih mengontrol emosi. Jadi ulun ada khawatir, ada apa? Jangan disambat orang itu sesat. Ada apa kita sesat? Pertanyaan di Mesir itu. Banyak ulama-ulama disesat jadinya. Katanya, pokoknya itu tuh bukan ahlul kalam, gitu. Bukan filosofi. Itu ada masuk dan hubungannya dengan Islam. Ada dalam itu Tuhan falsafah Tuhan Yunani, Tuhan Barat, ada gitu. Nah, ini yang ini mengulang-ulang kata tenang ini. Itu buat ya. Bodoh dalil. Sahabat deh udah tahu. Syekh tadi. Dalam bahasa Mesir. Ada apa ini? Ada apa? Ujar ulun Syekh. Ini kayak anak melapor ke orang tua. Murid kata Syekh juga. Buhannya nih ada tamu buahnya dari Libya. Anda menuntut ilmu di sini malah menyesat-nyesatkan, menyalah-nyalahkan Al-Azhar gitu. Apa ini seperti akidah kami disalahkan. Lalu Jarsidin Syekh tadi tuh menyebut kaulnya Syekh Jarsidin Jami'ul ulum fil Azhar Syarif jayyidah. Semua ilmu yang dipelajari di Al-Azhar Syarif itu baik, bagus. Illal aqidah. Kecuali akidah nah ya Allah sekalinya guru sama terus itu Bangmaran guru Syekh ucap itu ulun berdiam ya ulun dapat sampai sebelum Syekh datang itu ada kawannya nih juga melawan ulun seorang aja jadi kayak ini aja sudah kita ini kan ada ujungnya nih ulun menganggap ulun nabujur ikam menganggap ikam nabujur kayak ini aja bila ulun mati ikam mati kita mati bertahan kita lihat kita di akhirat siapa yang kita kasih bagi surga itu lagi kita lah ini ulun lalu kawan namanya mendengar ucapan itu akhirnya panas kok Syekh jangan bukan seperti itu yang kita maksudkan kita ini sebagai saudara muslim saling mengingatkan kalau ada hak kita akui itu hak kalau ada batil kita akui itu batil dan kita sampaikan dan kita pun harus menerima bahwa itu adalah kebenaran ini jujur tapi masalahnya jemurun hak menurut pian bertaan tidak hak menurut ulun hak menurut ulun ada hak menurut pian begitu juga lawan batil tadi batil menurut pian tapi ada menurut ulun begitu juga sebaliknya ada ujungnya kita aja ulun akhirnya tadi Syekh datang nah, itu pengalaman ulun
Jadi pengalaman ulun berdebat lawan Tuhannya nang wow kami itu wow Wahabi. Kenapa? Ini bukannya Tuhan ada mau disebut Wahabi dia pernah mau ya, ada mau disebut. Kenapa jadi ulun sampaikan di sini? Karena kita ini sudah masuk di mana-mana dia masuk sudah. Ulun ingat tahun 2018 waktu ulun mulai ulun isi di pengajian ulun minta maaf di ITV Bandar TV yang buat biar tonton. Ada sebarkan ceramah awal didengarakan. Hati-hati nang TV nang ini nanya Roja TV gitu. Apa nara TV yang pembuahannya deh. Sakalnya wah ini kan setiap kampung tuh ada aja kadang saiku. Kalau ilmu itu bujur-bujur hakikat ilmu yang kita tuntut lah, yang kita cari tidak mungkin membuat hati kita ini keras, tidak mungkin membuat kita ini tidak sopan, tidak mungkin membuat hati kita ini membuat orang ini salah ya terus. Nang bujur seorang, ya kalau ilmu yang baik itu melembutkan hati kita ini makin sopan, makin berakhlak, makin dekat lawan Allah. Nang ada ini pas belajar, nah pelajaran pertama, pelajaran pertama tuh kan, bujur hadis itu sahih ya, ini hadisnya sahih. Iya tuman muhdatsat, hati-hati dengan perkara yang baru kata Rasulullah. Fa inna kulla muhdatsat bid'ah, karena segala sesuatu yang baru adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa inna kulla dhalalatin finnar, dan segala kesesatan itu membawa kepada api neraka. Sabar tekan ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir sepakat hadis itu sahih. Tapi pemahaman orang yang memahami hadis itu yang kadang keliru. Memahami seorang. Dulu ada juga tuh Ustaz terkait Tuhan itu juga dan di TV saat viral. Apa? Mentafsirkan surah Ad-Duha, Rasulullah dianggap pernah sasar. Wa wajadaka lalu kemudian dia tunjuki hidayah. Di padanya pernah Rasulullah disesat. Astagfirullah. Kadang menyambat Nabi dan Rasul pernah salah saja kita kurang adab sudah. Apalagi nyambat kalimat sesat yang diucapkannya kepada manusia terbaik, makhluk terbaik. Kalau ada Rasulullah ada di bagian. Habis sesat sudah. Disambatnya sesat, belajar bahasa Arab tapi tidak paham tafsir. Belajar mentafsirkan Al-Quran hanya sebatas menerjemahkan lewat Quran terjemah. Padahal ujar ulama tafsir yang dimaksudkan dengan Rasulullah tersesat, yaitu ketika saat beliau kecil, beliau menggembalakan kambing di lorong-lorong di gang-gang yang ada di kota Mekah, lalu kemudian tersesat, lalu Allah dengan kekuasaannya ingin menampakkan kepada manusia bahwa ini manusia luar biasa yang akan menjadi nabi dan rasul. Ditunjukkan jalan. Akhirnya tidak ada jadi lagi kan. Itu maksudnya. Naudzubillah kita suatu ucap nang itulah. Kadang ada juga kita Tuhan pas lagi baik nih, bertobat nih, Muhammadahi kurang nang belum baik, baiklah kita hadir ke majelis taklim guru di Masjid Ta'lim Ar-Ridha. Jadi aku dulu wah ada baik juga. Jadi aku dulu maksiat juga. Betul kita ini semua salah. Nabi salah. Nah kebanyakan ucapan apa itu tuh. Ya Allah, naudzubillah jangan sampai ada keluar dari mulut kita ini kata-kata seperti itu. Lalu kemudian berdalih bahwa Yesus Nabi Daud itu salah. Nabi Daud ambil bini orang ya. Ada memang kisahnya itu kan. Kisahnya itu termuat di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi itu kisah tidak benar. Kisah itu tidak bujur. Disebut dalam kajian ilmu tafsir dengan istilah al-Israiliyah. Israiliyah itu adalah informasi kabar yang dibawa oleh seorang sahabat yang dulunya dia orang Yahudi, orang Israel,
dan dia mempelajari agama Yahudi, paham, lalu kemudian dapat hidayah masuk Islam, akhirnya nang keyahudian nang bahari itu tahu ke Islam, lalu dikisahkannya lawan yang lain tabuan termaktub di dalam kitab tafsir. Nauzubillah, jangan sampai ada perasaan seperti itu sampai kamu ucap Nabi salahnya itu. Kalau ini lu sampaikan seperti itu, lu bila bicara mah biar lu sampaikan boleh. Kan itu sampai ini punya datang di rumah. Kita ini kadang hendak berdebat, tapi kita ingin meluruskan bahwa apa tradisi yang sudah kita jalankan, yang diwariskan oleh guru-guru kita dari zaman dahulu sampai sekarang itu benar adanya. Ketika ada orang melihat merasa itu salah, bisa jadi ia belum sampai memahami. Man qalla ilmuhu kasuran tiqadu. Barang siapa yang ilmunya secuil, ilmunya sedikit menyalahkan orang. Itu tandanya. Bila orang ilmunya banyak, inya kada banyak pandir, inya salah gitu. Kada langsung kamu melihat dulu bagaimana caranya menyampaikan kebenaran pada saat kapan dan kepada siapa, itu takut seperti tekniknya. Kada sembarangan gitu. Kada sembarangan. Itu sombong gue. Soalnya orang jauh boleh. Sama Malaysia, kalau ada sama Malaysia, apa bahasanya? Ya kan? Negara upin dan ipin. Ada macam wanita lo. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Jadi ulun ini sangat benar hadir di majelis seperti ini. Ulun ini walaupun belajar agama lawas, tapi ilmu ulun ini sedikit benar. Tapi ketika hadir di majelis seperti ini, untuk hendak titik ngomongin mata terus sangat. Ulun meninggalkan Banua itu hampir 14 tahun. Ulun sekitar 14 tahun di Mesir. Waktu ulun meninggalkan tahun 2007 belum ada majelis taklim banyak seperti ini. Pas ngulik, masya Allah, di wadah ulun tuh majelis Habib Muhammad Mungkur. Itu di wadah ulun cabangnya sedikit. Sana ulun melihat nyaman benar, tenang nanti nih, tenang. Berapa banyak orang-orang yang dulu ahli maksiat, lalu kemudian Allah rubah dengan wasilah majelis taklim. Berapa banyak dulu yang orang kaya-kaya yang menghamburkan harta-hartanya di jalan yang tidak benar, lalu kemudian dengan majelis taklim inya nama mendonasi, inya nama pintu pertama, inya nama pertama, ibaratnya menghamburkan harta ke majelis. Berapa pahala yang didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ulun tutup lawan hadis Nabi riwayat Sahih Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kelompok manusia, itu orang-orang mukmin, orang-orang muslim, umat Islam, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah atau di majelis taklim dimanapun itu dikiaskan oleh ulama. Ngapa nang dijauhi perkumpulannya? Yatluna kitaballah, membaca ayat Al-Quran. Tadi kita dengarkan ayat Al-Quran dari hati kita. Membaca ayat Al-Quran, mempelajari isinya, ceramah agama, ada salawat kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita dapatkan? Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan diturunkan sakinah ke tempat itu. Seperti kita ini akan mendapatkan sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan jiwa. Ada orang ke majelis taklim itu ibahnya stres. Nah, ada orang stres, insya Allah masuk ke dalam majelis taklim ibahnya tenang hati. Sakinah itu ketenangan hati, nyaman jiwa kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Kita ini dapat rahmat. Rahmat itu kan gampang ya. Kita ini kadang mengucapkan sesuatu tuh mudah rancak, tapi kadang tidak sampai ke hati. Rahmat Allah, rahmat. Kalau tanpa rahmat kenapa masuk surga kita nih? Itu wajib Rasulullah
Kita ini kadang kala masuk surga dengan amal soleh kita, tapi dengan rahmat Allah. Tetapi amal soleh yang kita gawi akan membawa kita kepada rahmat Allah. Ya, ketika majlis taklim dapat rahmat Allah. Wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Para malaikat turunan. Malaikat turunan adalah yang tahu jumlah malaikat itu berapa. Belum pernah membaca hadisnya kah, kalam ulamanya, tafsirnya kah. Nanti jumlah malaikat itu tahu kita. Kalau jumlah nabi dan rasul disebutkan dalam riwayat 124.000 ada. Yang wajib kita imani seperti disebutkan dalam Al-Quran 25, 5 Rasulul Azmi tahu kita. Tapi jumlah malaikat tidak ada yang tahu secara persis. Bulan Rajab tadi peringatan Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah naik ke langit yang pertama, diketuk pintunya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ditanya dengan orang yang di dalam, siapa? Jibril. Lawan siapa? Muhammad. Langsung cepat membukai. Ketika dibukai, Rasulullah SAW tercengang, takjub melihat pemandangan yang ada di dalam apa tadi? Langit nang pertama disebut dengan Sama'ud Dunya. Napa hibah lawan malaikat, disambut oleh malaikat Ismail namanya. Dia mempunyai anak buah dari kalangan malaikat 700.000. Malaikat Ismail berisi anak buah 700.000 yang menjaga langit pertama. Yang 700.000 ini masing-masing pulang berisi prajurit anak buah 700.000. Ayo siapa harap matematika di sini? 700.000 kali 700.000. Urung pada sampai dikirakan gitu. Urung matematika bari nilai 6. 700.000 kali 700.000 berapa kok? Ibu gua angkat ngesek hitung-hitung di dapur, hitung-hitung. Ya Allah, berapa tuh 700.000 kali 1.000? Banyak. Jumlah malaikat penjaga langit pertama saja. Belum lagi di 6 ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Belum lagi Baitul Ma'mur. Disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat yang dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah oleh para malaikat. Malaikatnya kada terhitung banyaknya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ketika Allah turunkan surah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun ke bumi membawa rahmat keberkahan. Tak terhitung banyak malaikat itu. Nah, majelis kita nih, kalau Allah tampakkan, Allah buka hijab, ada kehitungan malaikat banyaknya. Dan mereka itu menancapkan ajnihatahum ila sama'i dunya, menancapkan sayap mereka di majelis ini sampai ujungnya itu ke langit pertama, melapor kepada Allah, ya Allah kami barusan traveling, bahasa orang lain ini keliling-keliling ya Allah. Lalu kemudian kami dapati di desa Banu Budi di Barabai ada sebuah majelis taklim, majelis yang dipimpin oleh Kiai Haji Rifani yang luar biasa. Ya Allah, luar biasa mereka itu, pakaian putih-putih, hatinya bersih-bersih, semuanya tujuannya sama, yaitu menuntut ilmu. Ujar Allah bertakun, kenapa yang dilakukan mereka? Padahal Allah tahu kenapa? Ujar malaikat mereka, yumajjidunak, yahmadunak, mengagungkan engkau ya Allah, memuliakan engkau ya Allah. Macam-macam hadisnya panjang, singkat cerita, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, aku mengampuni segala dosa-dosa mereka itu, tak terkecuali. Makanya dalam riwayat yang lain, qad butilat sayyi'atukum hasanat, telah diganti keburukan mereka itu dengan kebaikan. Lalu ada seekor malaikat protes, ya Allah, yang terus ada seekor datang ya Rasulullah yang Allah misalkan tadi, apa kami warnanya 4 lalu warna, ada niatan lalu hendak majelis taklim 4 lalu warna, siapa tuh? Ujar Allah, fahum qauman la yakhsha bihim jalisuhum. Mereka kaum kelompok manusia yang luar biasa baik, akhirnya nang tadi niatnya kada baik juga diikutakan baik. Sabarkan Allah ampuni dosanya, diliputi rahmat, dicucuri rahmat, diberikan
keberkahan. Mudah-mudahan perkataan kita di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita, dipanjangkan umur kita dengan kesehatan, keafiatan, taat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa ya Allah dengan hadirnya kami di sini lillahi taala, karena lillahi taala ya Allah, karena Engkau ya Allah. Mudah-mudahan majelis ini semakin berkembang, semoga yang datang semakin banyak, semakin berkah, semakin banyak kebaikan yang ditebar di bumi Indonesia ini khususnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan guru kami Kiai Rifani selalu diberikan kesehatan, Allah jaga terus beliau jauh daripada mara bahaya, panjangkan umur, disehatakan, selalu dikabulkan hajat beliau dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita barataan nanti di akhirat diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau, mendapatkan syafaatul kubra dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, kalau ada kata-kata yang kurang pantas, kesilapan, kekurangan mohon maaf benar ulun, ini kesalahan ulun, dan mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya bisa kita amalkan